Shalom. Udah ngopi? Udah sarapan? Oke. Buka sama-sama Matius 6 ayat 33, ayat yang sangat populer, ayat tentang kerajaan surga. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada tanda koma ya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu bicara soal kebutuhan. Oke, kita belajar ya, arti tentang kebutuhan sama keinginan. Yang kedua, itu bicara soal keinginan. Keinginan itu bahasa aslinya adalah kreia. Ya, kreia itu adalah basic needs, kebutuhan, epitomia itu adalah keinginan. Nah, keinginan manusia itu kalau tidak terregulasi dengan firman Tuhan jadi ngawur. Ngawur lah pokoknya. Manusia jadi transaksi sama Tuhan dalam doanya dan lain sebagainya. Makanya ada ayat yang mengatakan, tinggallah di dalam aku dan firmanmu di dalam kamu, baru kamu minta apa saja aku akan berikan. Minta apa saja itu karena seturut sama firman Tuhan, karena firmannya tinggal di dalam kita. Jadi keinginan kita udah seturut sama keinginan Tuhan. Jangan dimutilasi itu ayat, dibaca, kalau gitu gue bisa minta apa aja. Minta apa saja sudah seturut sama firman Tuhan, karena sudah tinggal di dalam Tuhan, firmannya di dalam kita. Makanya jangan sekedar hanya menguasai firman, harus dikuasai sama firman. Banyak orang cuma ngerti firman tapi nggak dikuasai sama firman, itu yang gawat akhirnya. Oke, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu bicara soal kebutuhan. Kebutuhan kita lah udah, itu dulu yang dikejar. Baru nanti keinginannya terregulasi, itu bagian yang keduanya. Ayat ini begitu populer karena ada yang bagian keduanya, segala sesuatu ditambah-tambahin sama Tuhan. Ingat, kalau nggak ditambahin juga jangan komplain. Itu ada kata ditambahkan, berarti tanpa ditambahkan pun kita sudah dicukupkan sama Tuhan, gitu loh. Jadi orang Belanda bilangnya rustah, tenang. Ya. Nah, ketika kita mengerti ini, sekarang kita harus belajar tentang ketika kita berdoa, kita pasti punya permintaan kepada Tuhan. Kadang-kadang mintanya A dijawabnya B, ya. Kita nggak boleh kecewa karena Tuhan yang lebih tahu dari kita. Bahkan Tuhan lebih mengerti kita daripada kita ngerti diri kita sendiri. Ya, karena dia adalah Allah Elohim, pencipta langit dan bumi dan pencipta kita semuanya. Makin kita dekat dengan penciptanya, kita akan makin paham siapa diri kita sendiri. Makanya kita akan terkaget-kaget. Ternyata kok saya bisa begitu ya, kok saya bisa bertindak begitu ya, saya bisa melakukan itu ya. Itulah manusia. Karena manusia seringkali tidak kenal dirinya sendiri. Oke, saya akan berikan 3 contoh aja ya. Yang Alkitab katakan, dan sebenarnya banyak banget sih contohnya ya. Yang betul-betul banyak sekali apa yang responnya Yesus itu yang dia berikan nggak nyambung sama manusia. Karena dia adalah Tuhan yang, catat ini baik-baik, menjawab kebutuhan bukan keinginan. Keinginan tuh nanti, itu sekunder gitu ya. Coba lihat. Markus pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat, mengatakan begini. Markus pasal yang kedua, ayat pertama sampai 4. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ini Alkitab tidak mendokumentasikan siapa yang suruh siapa. Apakah si lumpuh nyuruh teman-teman yang angkat dia, atau si teman-temannya itu ngajak si lumpuh untuk pergi ke KKR kesembuhan. Ya. Nah, udah tersiar kabar pada saat itu, ya, bahwa Yesus itu kalau ketemu sama si sakit, mujizat terjadi. Dan mereka udah ngerti, udah tahu biasanya, apalagi kalau lumpuh itu biasanya ada kata-kata begini, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kesembuhan terjadi, itu udah populer banget. Ada di mana-mana, makanya kenapa orang berbondong-bondong untuk ketemu Yesus. Itu udah biasa lah. Saat itu udah biasa seperti begitu. Nah, mereka punya keinginan untuk membawa si lumpuh untuk ketemu sama Yesus karena mau itu. Mau apa? Kesembuhan. Oke? Minta kesembuhan. Keinginannya adalah sembuh. Nah, ketika mereka datang, Alkitab mengatakan bahwa di situ sudah tidak ada tempat. Mau masuk ke dalam tempat ibadah udah gak ada tempat. Ini kalau saya di antara dari 4 orang itu, saya nyampe tempatnya penuh.
Bawa si lumpuh loh ya, kalau sendiri mungkin bisa nyelinep gitu sampai ke depan. Ini saya kalau di antara si 4 itu saya akan bilang gini sama teman-teman saya, pulang yuk. Makanya lo kalau lihat IG-nya Yesus, lo lihat waktu ibadahnya jam berapa, datang lebih cepat. Ibadah jam 10 datang jam 9, biar kita duduk di depan. Ini udah pas-pasan waktunya, pulang yuk. Bawa lumpuh, si lumpuh mau gimana masuknya coba. Itu kalau saya. Karena saya ogah ribet orangnya, pulang yuk. Ini mereka enggak begitu ya. Coba lihat ayat yang keempat. Mereka katakan begini, Alkitab mengatakan begini, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Alkitab tidak mendokumentasikan apakah sudah ada lubang di atas atau mereka harus membobok atap. Niat banget kan? Berarti kan keinginannya luar biasa kan supaya si lumpuh ketemu sama Yesus. Sekali lagi, kalau saya pulang. Kita lihat schedule berikutnya, kita datang lebih cepat. Bayangin loh, mereka harus naikin si lumpuh ke atas. Pastinya pakai tali ya, ke atas ya. Alkitab tidak mendokumentasikan kalau dia beratnya 150 gimana. Ya kan ribet kan, makanya saya pulang kalau saya. Kalau misalnya lobangnya belum ada terus mereka harus membobok atap yang ada di atasnya, mereka harus cepat-cepat berarti. Harus segera pinjam perkakas. Udah gitu yang di bawah sama yang di atas harus pas-pasin. Kiri dikit supaya ketika tilamnya turun ada di hadapan Yesus. Dikit lagi, ya mundur dikit, ya situ tandain. Bobok buruan. Ribet kan? Ribet. Atau ceritanya saya aja yang ribet ya. Mungkin ribet lah pokoknya. Waktu mereka sampai di atas, oke lah udah berhasil naikin si lumpuh sampai di atas. Sekarang harus ngapain? Turunin. Waktu nurunin kan juga harus pelan-pelan. Harus koordinasi pakai tali pelan-pelan. Kalau sampai salah-salah, terus udah gitu tilamnya miring, si lumpuhnya jatuh, udah lumpuh makin lumpuh. Kan repot kan? Ribet banget deh pokoknya nih proses ini. Turuninnya juga pelan-pelan, udah gitu bayangin kalau saya lagi khotbah gini ya, tiba-tiba ada tilam turun, apa enggak kaget semuanya? Ribet kan, makanya saya bilang, saya pulang, kalau saya pulang, ngapain coba? Udah ngelewatin semuanya ini, sudah akhirnya si lumpuh berhasil ada di depannya Yesus, pasti lega banget tuh teman-temannya. High five di atas, yes berhasil. Coba lihat ayat 5, Yesus ngomong apa? Udah berhasil di depannya dia. Dan mereka udah sering banget dengar Yesus mengatakan, angkat tilammu dan berjalanlah. Coba lihat ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tidak, apa? Dosamu sudah. Itu kalau nonton film kartun, ada suara begini. Ngek, 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 ngek. Yang suka nonton film kartun ketawa ya enggak, apaan sih maksudnya? Mana nonton film kartun, jangan nonton horor terus. Itu kecewa banget tuh pasti itu. Pasti si lumpuh ngomong sama teman-teman di atas, lu udah bilang gak? Lu udah kasih surat gak sama diakannya? Gue butuh kesembuhan, bukan dosa diampuni. Udah. Cek dan recheck lagi, rupanya orang lumpuh ini belum bertobat. Alkitab dengan jelas mengatakan, coba lihat Markus 8 ayat 36. Coba lihat Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Apa gunanya kamu memperoleh kesembuhan? Memperoleh apa yang kamu inginkan, maksudnya gitu. Tetapi kamu kehilangan nyawamu. Dengan kata lain gini, kamu gak diampuni deh dosanya. Langsung dikasih apa yang kamu inginkan. Sembuh, sembuh. Ujung-ujungnya masuk ke neraka. Mendingan kamu diampuni dosanya, tetapi kamu lumpuh seumur hidup, tapi ujung-ujungnya masuk surga. Istilah kasarnya gitu deh. Paham atau paham? Betul atau betul? Di akhir daripada cerita kisah ini, Bapak Ibu nanti baca di rumah, si lumpuh disembuhkan total. Dan akhirnya mereka takjub melihat apa yang Yesus lakukan kepada si lumpuh. Sebelum keinginannya dikasih sama Tuhan, kebutuhannya dijawab dulu. Dosamu sudah diampuni. Kalau minta A, dijawabnya B sama Tuhan, jangan komplain. Minta B, dijawabnya A, jangan komplain sama Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan bukan keinginan.
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambahin. Kebutuhan itu apa sih? Pertobatan, hidup dalam kekudusan, ngampuni orang yang bersalah, jangan nyimpan kepahitan. Sakit hati normal ya Bapak Ibu, kepahitan itu nggak normal. Semua orang bisa sakit hati, kita kalau jatuh juga sakit lah. Daging dan kulit ini juga sakit kalau jatuh. Takut itu normal, ketakutan itu nggak normal. Itu berarti nggak ngerti firman. Sakit hati nggak masalah, jangan sampai kepahitan. Itu beresin dulu. Itu kebutuhan soalnya. Kalau kita baca firman kebenaran, itu kebutuhan semuanya. Ya, semuanya itu kebutuhan. Coba lihat Yohanes pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang pertama dan kedua coba lihat. Ini juga konteksnya juga seru nih sebenarnya. Yohanes pasal yang ketiga ayat pertama sampai ketiga. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia tiba-tiba nih kayaknya dia mau tobat nih. Dia nyadar nih bahwa benar-benar nih Yesus nih luar biasa nih pekerjaannya. Dia orang Farisi gak mengakui lagi yang namanya kelahiran baru dan lain sebagainya. Wah paling anti lah gitu-gituan. Bagi mereka tuh asing banget dengar kayak begitu. Jadi mereka datang nih, dia datang pada waktu malam, pastinya gak mau kelihatan sama teman-temannya. Dia ngomong gini, pada malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ini konteksnya pujian. Yesus luar biasa deh, apa yang kamu lakukan tuh dahsyat, luar biasa. Kalau Bapa tidak mengirim engkau, tidak mungkin kau lakukan mujizat-mujizat sehebat itu. Pujian. Biasanya orang kalau dikasih pujian ngapain sih? Bajunya bagus deh, terima kasih. Orang Indonesia gitu kan. Bajunya bagus deh, suka-suka ini ngerendah-ngerendah gitu. Udah lama kok, padahal baru beli kemarin. Udah lama kok gitu. Rambutnya bagus deh, ngeledek. Ya gak ketawa, gak dengerin firman. Maaf ya kalau ada pantulan-pantulan cahaya, anggap aja urapan Tuhan. Istri saya suka bilang soalnya itu, dikasih bedak dikit palanya. Kalau kena lampu mengkilat, kasihan jemaat. Silo katanya. Dulu gondrong, terus karena keramas melulu, gak cocok kali ya. Tiba-tiba almarhum aja tuh rambutnya. Rambutnya mana Pak? Sengaja? Enggak, udah almarhum, dipanggil Tuhan duluan. Jadi anak-anak saya waktu lahir saya udah begini. Jadi bagi mereka, anak saya yang perempuan sekarang 21 tahun. Bagi mereka, laki-laki normal ya beginilah, gak ada rambutnya. Jadi bagi mereka, anak-anak saya kalau lihat laki-laki ada rambutnya itu gak normal. Karena waktu mereka lahir lihat bapaknya begini. Anak saya yang perempuan sekarang kalau lihat cowok, dia gak ngelirik yang ada rambutnya. Kalau yang ada rambutnya, Dad ganteng kayak Daddy, iya dong. Makanya yang punya rambut gak normal bagi dia. Ini konteksnya pujian, Yesus dikasih pujian. Coba lihat ayat 3 dijawabnya apa sama dia. Apa gak kesel orang kalau gak ngerti? Coba lihat ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah loh, itu kayak konteksnya kayak gini nih ya. Bapak Ibu ketemu saya di mall, Pak Billy apa kabar Pak? Wah Pak bajunya bagus deh Pak, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Gila itu orang ya. Buruan bilang Pastor Joe jangan diundang lagi, rada-rada atau enggak tuh orang. Gila lo gue kasih pujian sama dia, gue disuruh bertobat di mall, malu banget gue tadi. Ampun tuh orang. Makanya rada-rada karena gak ada rambutnya tuh. Bilang Pastor Joe jangan undang lagi, rada sesat tuh orang. Gue disuruh bertobat coy, gila. Itu kayak gitu. Bayangin kalau Yesus abis khotbah. Terus kemudian didatengin sama kita. Yesus luar biasa deh, khotbahnya luar biasa. Bertobatlah karena kerajaan Allah. Apa gak tersinggung orang-orang manusia? Rupanya kenapa? Karena dia gak peduli, dia gak nanya gini tuh. Teman-teman kamu yang mana yang lain, kok gak datang? Yuk datang dong kita mentoring deh. Enggak. Dia menjawab straight to the point. Kalau kamu gak dilahirkan kembali, kamu gak akan lihat kerajaan surga. Dan apa yang terjadi sama Nikodemus? Ketika pelajari tentang Yohanes, itu akhirnya dia membela Yesus di depan teman-temannya. Dan salah satu orang yang memberikan rempah-rempah kepada tubuh Yesus ketika sudah mati di kayu salib itu Nikodemus. Dan itu terdokumentasi di Yohanes. Nikodemus akhirnya bertobat. Karena Tuhan menjawab kebutuhan bukan keinginan.
Tahun 2001, saya biasanya di rumah saya ada kelompok sel gitu ya. Sekarang kelompok selnya lewat Zoom. Tahun 2001 setelah kelompok sel di rumah selesai ya biasanya 10-15 orang gitu ya. Setelah selesai jam 9 malam ada seorang wanita umur 21 tahun nggak mau pulang. Ya saya kenal lah dia karena anggota sel grup kelompok sel kami gitu. Nggak mau pulang. Terus dia kayaknya nungguin semua udah pada pulang, dia nyamperin saya, dia bilang gini, "Kak, boleh nggak doain saya?" "Oh boleh dong, doain apa?" Dia bilang gini, "Kak ini masalah pribadi Kak." "Nggak apa-apa, nggak masalah ya, kalau minta doain ya saya harus tahu detail ya." Terus dia bilang gini, saya tanya mau doain apa gitu. "Saya lagi minta sama Tuhan 20 juta, tahun 2001 tuh gede banget ya, sekarang juga gede lah mas. Untuk anak 21 tahun gitu yang masih kuliah." "Hah? 1 juta? Minta sama Tuhan?" "Iya Kak, itu masalah pribadi, yuk doa Kak." Saya curiga dong, 20 juta buat apaan? Saya tepok. "Sorry, 20 juta buat apaan ya?" "Kak, kan saya udah bilang masalah pribadi Kak. Ayo doa Kak." Makin curiga dong. "Sorry, saya gak akan doain sampai saya tahu ini buat apaan 20 juta. Sekali lagi ya Kak, saya cuma kasih tahu sekali aja. Karena ini masalah pribadi, habis itu doa ya Kak. Saya ada utang 20 juta. Ayo Kak doa Kak." "Hah, utang?" Saya makin gak mau doa. Utang kemana? Iya dong, utang kemana? Kan saya udah bilang masalah pribadi. Udah mulai kesel dia. Terakhir ya Kak, terakhir. Saya kasih tau terakhir, udah gitu langsung doa, janji ya Kak. Utang kredit card, ayo Kak doa Kak. Kredit card. Saya tepok lagi. Beli apaan? 20 juta. Kredit card. Betul dong? Betul gak? Bukannya mau kepo, kan saya disuruh doain. Ya mau tahu dong, lu beli apaan 20 juta? Kan saya udah bilang masalah pribadi. Susah amat sih suruh doa. Nah udah mulai marah. Sudah mulai marah di rumah saya loh. Udah malam loh. Dia udah dikasih makanan rohani, kasih makanan jasmani. Ya, ini udah jam 9 malam. Ini perjalanan peristiwa ini dari jam 9 sampai jam 2.30 pagi. Saya ceritanya singkat aja nih. Karena alot pembicaraannya. Susah amat sih suruh doa. Nah udah digituin saya. Terus dia bilang, "Udahlah, kan saya udah bilang tadi kredit card. Udahlah, ngapain perlu tahu yang lainnya?" "Enggak, saya mesti tahu, kamu beli apaan sampai 20 juta? Terus mulai nangis. "Beli baju." "Ayo dong, doa dong." Beli baju di mana? Kalau beli baju di Mangga 2 gak segitu kali. Gue aja beli baju di Mangga 2. Lu ngapain beli baju sampai segitu mahal? Tahu gak dia ngapain? Dia berteriak. "Susah banget sih hamba Tuhan suruh doa doang." Dimarahin saya. Terus dia berdiri di depan saya. "Susah banget sih dari tadi disuruh doa, susah banget nih," karena udah berjam-jam. Waktu dia berdiri di depan saya dengan kondisi yang marah-marah. Saya kan lagi duduk tuh. Saya ngeliatin gini, saya dalam hati gini, ditampar nih, gue ditampar nih. Ditampar nih. Derita hamba Tuhan. Ngurusin jemaat. Di rumah sendiri, udah malam. Posisi udah pengen ditampar, udah nyerah gini. Makanya Pastor Joey kelihatan happy karena jemaatnya baik-baik semuanya. Ngeri loh, ngeri banget. Udah gitu saya bilang gini, "Saya tuh harus tahu kalau kamu minta didoain tuh kamu beli baju sampai 20 juta tuh kenapa?" Dengan posisi berdiri dia berteriak, "Ini semuanya karena papa." Nah lo dari baju utang ke papa. Gimana coba? "Ini semua karena papa, aku benci sama papa." Nah lo benci sama papa. Terus dia mulai keluar tuh semuanya pelan-pelan. "Aku benci sama papa, dari kecil aku dibandingin sama adikku. Katanya adikku lebih cantik dari aku. Aku tumbuh besar menjadi anak yang betul-betul tidak percaya diri. Makanya kalau aku beli baju yang mahal-mahal supaya aku ngerasa enak dan abis itu aku nyesel." Tuh puas gak dikasih tahu? Dalam hati saya, oh itu tuh akarnya.
Pokoknya ngamuk-ngamuk. Doa dong dari tadi, kok susah amat sih katanya gitu. Sekali lagi ya, itu di rumah saya loh. Pastor Joy saya lagi cerita sama jemaat. Ada jemaat marah-marahin saya bilang jemaatnya luar biasa. Pastor Joy mukanya makin muda terus. Baik-baik jemaat ini ngawur nih orang nih, dulu nih. Saya dimarah-marahin, akhirnya saya bilang gini. Setelah dia ngaku nih soal bapaknya, saya bilang gini. Gitu dong, dari tadi kan saya tanya, saya pengen tahu akarnya apa, supaya saya ngerti doanya gimana. Tuh, puas gak? Ya udah, sekarang saya doa. Dari tadi kayak, katanya gitu. Terus dia mulai duduk nih, dia mulai duduk tenang kan. Terus saya mulai pelan-pelan saya ngomong gini. Saya akan doa, tapi saya gak akan doa minta sama Tuhan 20 juta. Matanya mulai begini tuh. Saya akan berdoa minta sama Tuhan supaya kamu melepaskan pengampunan. Supaya kamu gak kepahitan lagi sama bapakmu. Betul dong? Itu kan akarnya. Tahu gak dia ngapain? Bukan berdiri lagi, berdiri di atas kursi sekarang. Pendeta sesat, ngawur, disuruh doa dari tadi sekarang suruh ngampunin bapak. Kan gak ada hubungannya. Dia udah berdiri di atas kursi, sementara saya dalam posisi duduk. Saya dalam hati gini, ditendang nih gue ditendang nih. Dia di atas ini loh. Bukan ditampar lagi, ditendang nih gue ditendang nih. Nestapa hamba Tuhan ditendang di rumahnya sendiri. Ini waktu udah berjalan sampai larut malam, udah mau jam 2 pagi. Pokoknya udah alot gitu, akhirnya singkat cerita saya bilang gini. Pokoknya saya gak akan doa sampai saya berdoa sama kamu ngampunin bapakmu, saya gak akan minta-minta 20 juta. Itu kebutuhan kok, 20 jutanya itu keinginan. Singkat cerita. Akhirnya jam 2.30 lah kira-kira ya, dia setuju untuk didoain. Dan saya bilang saya gak mau sekedar doain dan kamu cuma berdoa di dalam hati. Saya minta kamu keluarin dengan kata-kata kamu. Itu sampai gulung-gulung di bawah, sampai berbusa mulutnya. Saking pahitnya sama bapaknya. Selesai sekitar jam 3 pagi, dia lega, dia bilang gini, thank you ya kak, aku lega, mohon maaf ya kak. Aku lapar kak, boleh gak nasi goreng? Kurang ajar. Udah gue dimarah-marahin, didoain, sekarang minta nasi goreng. Kurang ajar. Makanya jemaatnya baik-baik di sini Pastor Joy. Aduh ampun deh tuh. Kita buatin nasi goreng, habis itu anterin pulang. Aduh. Tahu nggak apa yang terjadi seminggu setelah itu? Dia samperin bapaknya. Dia sujud di depan bapaknya minta pengampunan. Bapaknya juga nggak tahu tuh anak punya kepahitan. Selesai kan? Kebutuhan beres toh? Kepahitan selesai kan? Dibereskan. 1 minggu setelah itu. Dia ada di tengah-tengah transaksi bisnis. Orang yang ada di tengah-tengah transaksi biasanya dapat apa? Komisi. Betul nggak? Tahu nggak komisinya berapa? 21 juta. 20 jutanya bayar kredit card, 1 jutanya masuk kantong. Karena sudah dipulihkan Tuhan, kredit cardnya dipotong sama dia. Selesai. Pulih. Sekarang kita balikin coba. Kalau Tuhan langsung kasih keinginan dia, blek dikasih 20 juta, dipakai lagi gak kredit cardnya? Dipakai lagi. Makanya Tuhan menjawab kebutuhan bukan keinginan, paham? Makanya kalau doa minta A dijawabnya B, ngucap syukur aja. Karena dia menjawab kebutuhan bukan keinginan. Karena keinginan dia untuk dapat 20 juta belum terregulasi, belum beres dulu. 2 tahun lalu ketemu saya di airport. Kak Billy apa kabar kak? Gitu. Apa kabar? Kalau ketemu saya minta maaf terus pokoknya. Kak maaf ya kak, ya ampun udah tahun kapan tuh. Maaf ya kak, saya udah punya anak sekarang kak gitu. Terus saya tanya gini, udah punya kredit card? Ya udahlah kak, kan udah pulih kak. Aku sekarang suka bantuin orang-orang yang kepahitan sama orang tuanya kak. Puji Tuhan. Tuhan menjawab kebutuhan bukan keinginan. Udah tahu saya sakit ya, saya cerita singkat aja. Saya waktu sakit di 2019 ketika saya didiagnosa udah mau mati 3 bulan karena penyakit kanker darah. Pokoknya perkataan dokter yang paling mengerikan kepada saya itu adalah ketika dia mau memberikan pengobatan kepada saya. Saya sama Ibu Ani Yudhoyono penyakitnya sama, kena acute myeloid leukemia. Divonis cuma 3 bulan karena itu kanker darah yang paling progresif. Bapak Ibu kalau lihat foto saya 2 tahun lalu nggak kayak beginilah. Habis. Nah, ketika saat itu dokternya masuk kamar, dia cuma bilang, kami nggak ada pilihan, kami harus kasih
cairan kemo yang paling berat diinjeksi lewat dada, dimasukin lewat dada. Dan itu volumenya 500 mili per hari kali 7 hari 3,5 liter. Itunya sih nggak apa-apa dengernya. Pas udah dia kasih tahu jelasin yang begini baru benar-benar takutnya minta ampun gitu dia bilang ini. Pak, masalahnya satu tetes itu kalau jatuh ke tangannya suster ke kulit, kulitnya kebakar. Ini kalau 500 mili dimasukin ke dalam tubuh ya hancurlah tubuh Bapak. Saya dalam hati thank you dikasih tahu ya. Karena udah gak ada pilihan Pak. Bapak tanpa ini juga akan meninggal 3 bulan. Dengan ini pun Bapak 70% pengobatannya gagal, Bapak juga meninggal dibilang gitu. Mohon maaf, kami harus kasih tahu ini supaya kalau Bapak masuk ICU dan Bapak meninggal, Ibu tidak akan tuntut rumah sakit. Jadi tolong tanda tangan. Kita kayak tanda tangan sertifikat kematian lah. Kayak gitu udah. Dan saya nggak pernah lupa, saya kutip Amsal 4 ayat 20-23. Arahkan telingamu kepada ucapanku, kata Tuhan. Itu kan ucapannya dokter. Ucapannya Tuhan, arahkan telingamu kepada ucapanku. Simpan di dalam lubuk hatimu. Itu firman Tuhan. Karena itu sumber dari kesembuhan. Jadi saya selalu tiap hari katakan itu kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Kenyataan tunduk sama kebenaran. Tiap hari saya ngomong gitu. Tiap hari saya bilang, Tuhan saya maju dengan ucapan syukur. Wah makin hancur. Ucapan syukur makin hancur. Setelah pengobatan 1 minggu, darah semua yang keluar, paru-parunya kolaps. Hancurlah dalamnya. Badan udah makin kecil 66 kilo. Jalan ke kamar mandi begini-begini. Beberapa kali hampir mati udah lewat udah. Dokter masuk segera mau masukin selang dan mau masukin ke ICU, tiba-tiba Tuhan bangkitin menit-menit yang ke-5, ke-6 gitu, grek bangun. Minta makan, minta minum gitu ya. Jadi gak pernah masuk ICU, mendekati kematian berkali-kali. Sampai-sampai kalau doa tuh habis ngalamin kayak gitu, pas doa, Tuhan terima kasih ya. Tapi itu ngeri banget loh Tuhan kemarin. Tiba-tiba ada suara gini, gak apa-apa. Ngeri gak apa-apa. Biar nanti kesaksiannya makin seru gitu. Maksudnya gitu, biarin aja ngeri-ngeri, biar ada pertolongan aku, biar kamu kasih tahu ada pertolongan aku gitu. Pokoknya dokter bilang udah gak mungkin lah ya, udah betul-betul gak mungkin. Makanya waktu 1 bulan dan dia, kalau dites leukemia itu bukan dites di sini kayak di Prodia. Ditusuknya di belakang, sum-sum tulang belakang, sini nih. Ini kan tulang. Dimasukin jarum kan ada anestesi, masukin daging. Tapi pas jarumnya kena ke tulang, menjerit lah. Diambil sampelnya. 10 dokter, satunya dari Amerika. Mereka tes. Dan kemudian mamanya PP sempat datang ke rumah sakit. Dan mereka ambil tesnya, ajak saya ke kamar. 1 bulan setelah itu. Pak, kami udah cek, kami gak bisa temukan sel kankernya hilang Pak. Semuanya hilang. You are clean. Saya gak pernah lupa dikatakan you are clean, kamu bersih gitu. Nah sekarang saya mau kasih tahu gini, maksud saya bercerita tuh begini. Kesembuhan kalau Tuhan kasih, itu tinggal balikin tangan, tek terjadi. Segampang itu loh. Nah bagi saya ketika orang datang ke saya ngomong gini, Pak Billy luar biasa Pak, Bapak dapat mujizat Tuhan. Saya bilang bukan itunya. Mujizat yang saya terima adalah saya, istri saya, dan kedua anak saya, selama perjalanan itu kami berempat diubahkan Tuhan. Itu baru mujizat. Karena perubahan karakter itu tergantung Bapak Ibu sekalian. Kesembuhan Tuhan tinggal kasih. Keinginan kita mau sembuh Tuhan tinggal kasih, dalam hitungan 1 detik terjadi kok. Tapi yang namanya kebutuhan rohani, yang namanya saya berubah di dalam perjalanan kehidupan saya, itu tergantung kita masing-masing. Saya udah bongkar kata berkat dari Kejadian sampai Wahyu. Gak ada satupun kata berkat yang hubungannya dengan materi, gak ada, itu sekunder. Berkat adalah ketika saudara menghadapi masalah, yang diubahkan bukan masalahnya, yang diubahkan Bapak Ibu sekalian. Itu baru namanya berkat. That is blessing. Jadi kalau misalnya saya memperkatakan berkat finansial atas hidupmu, itu berarti saya cakap mengelola finansial saya, itu berkatnya. Finansialnya tuh unsurnya, sekundernya. Jadi jangan dikejar itunya, dikejarnya perubahan karakter, kedewasaan rohaninya. Karena tanpa itu orang jadi ngawur. Identitas manusia bukan berdasarkan itu. Berdasarkan apa yang menjadi karakter ilahi dalam hidupmu, gitu loh. Makanya kenapa Matius 5 mengatakan diberkatilah ketika engkau sedang dianiaya, kan aneh.
Kalau saya diberkati sedang dianiaya, itu artinya adalah makarios. Bahasa Inggrisnya blessed, diberkatilah engkau, berbahagialah engkau ketika sedang dianiaya. Kata berkat disandingkan dengan kata derita. Kan aneh. Dengan kata lain, khotbah di bukit itu sedang mengajarkan kepada kita semuanya, kalau kamu lagi lewatin masalah, pastikan kamu yang berubah. Masalahnya urusan aku. Jadi kesembuhan itu urusan Tuhan. Saya bahagia dan bangga karena saya dan keluarga saya kami diubahkan Tuhan. Menjadi makin dekat sama Tuhan itu kok. Jadi makanya Yakobus mengatakan begini, count it all joy. Anggaplah sebagai suatu kesukacitaan yang luar biasa ketika kau diperhadapkan dengan berbagai-bagai ujian dalam hidupmu. Karena itu adalah kesempatan di mana kau belajar tekun. Paulus mengatakan aku bermegah di depan kesengsaraanku. Karena itu kesempatan aku belajar tekun. Supaya buahnya lahir, buahnya apa? Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dan buahnya juga aku tahan uji akhirnya. Yang diubahkan kitanya akhirnya. Itu kebutuhan. Baru keinginannya terregulasi. Saya tutup dengan ayat ini ya. Ini ayat firman Tuhan yang kalau dibaca begitu aja mungkin gak akan dapat maknanya gitu ya. Coba lihat Markus pasal yang ke-15. Ayat 22 sampai 23. Markus 15 ayat 22 sampai 23 itu ayat yang menggambarkan kematian Kristus di kayu salib. Ada sebuah pewahyuan di balik ini karena dia memberikan contoh tentang kebutuhan dan keinginan sampai kepada titik darah penghabisan. Markus 15 ayat 22 mengatakan mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota yang berarti tempat tengkorak. Ayat 23, lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya tetapi ia menolaknya. Anggur yang bercampur mur itu adalah penangkal sakit. Dan Yesus ngapain? Menolaknya. Di dalam proses penyalipan itu selalu anggur yang bercampur sama mur dinantikan sama orang yang sedang disalib. Karena itu penangkal sakit. Jadi ketika meninggalnya matinya tuh bearable bahasa Inggrisnya katakan. Mereka sepertinya kayak dikasih morfin dan mereka ketika meninggal itu lebih mudah lah. Karena ketika mereka ada di kayu salib mereka gerak sedikit pun itu sakitnya luar biasa. Dan ada sejarah demi sejarah yang mencatat orang-orang yang disalib ketika dicocorkan anggur yang bercampur sama mur. Itu mereka seperti mendapatkan kekuatan ekstra. Mereka seperti bisa menyambut dengan badannya mereka yang begitu sakit sebenarnya. Sepertinya lupa dalam hitungan detik lupa. Karena mereka lihat anggur bercampur sama mur udah kayak morfin. Ini penangkal sakit. Cepetan mau minum gitu. Supaya langsung lega gitu badannya. Kenapa? Karena tubuh memiliki keinginan untuk tidak mau sakit. Betul. Karena tubuh ini punya keinginan untuk tidak mau sakit. Kita didesain untuk tidak mau sakit tubuhnya. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke dapur pagi hari, megang teko yang lagi panas. Tubuhnya kan nolak panas, nolak sakit. Au, pasti gitu kan? Nggak ada yang pegang teko panas, au, tangan gini, au, ya lepasin kali ah. Nggak ada yang begini terus. Ibu-ibu lagi masukin tangan ke dalam tas, ada peniti yang kebuka, au, pasti gitu kan? Nggak ada yang au. Nah apa sih lo? Nggak ada, karena tubuh menolak sakit. Tubuh punya keinginan untuk tidak mau sakit. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, tubuhnya juga nggak mau sakit. Tahun 2014 atau 13 saya lupa lah. Kami ada di kota Anaheim. Anak-anak waktu itu masih kecil-kecil. Saya lagi jalan kaki mau menuju hotel, lihat ada fire station, pemadam kebakaran. Saya orang ini selalu pengen tahu. Keseringan istri saya bilang, kamu segala macam mau tahu makanya habis rambutnya. Saya masuk ke fire station karena saya lihat petugas pemadam kebakaran lagi duduk-duduk santai. Kan truknya keren banget tuh gede. Saya mau ajak anak-anak saya biar mereka lihat. Saya samperin. Hey, what's going on? Can I take my kids inside? Yeah, sure. Bawa masuk gitu. Saya tanya-tanya truknya gimana gitu-gitu. Saya nggak pernah lupa ya petugas pemadam kebakaran ngomong gini sama saya waktu saat itu. Waktu lagi kasih tour di tempatnya. Dia bilang gini, saya kasih tips sama kamu. Kalau kamu masuk ke tempat gedung yang lagi kebakar, asapnya lagi penuh. Kamu nggak tahu jalannya gimana, kamu kan harus pegangin tembok kan supaya kamu tahu arahnya kemana kan. Dia kasih tahu tipnya gini. Jangan pernah pegang tembok begini, tangannya ke dalam gini.
Kenapa? Saya tanya. Karena kalau kamu lagi pegang begini dan ada kabel yang terkelupas, kan ada strumnya kan, tangan kamu pasti megang, tek. Karena tubuh didesain untuk tidak mau sakit. Tapi responnya ke dalam, dia akan pegang tuh kabel, ke strum lah kamu. Jadi kalau masuk ke dalam gedung, yang lagi penuh dengan asap, pegang tembok ngerabanya gini, tangannya keluar gini. Kalau sampai ada strum, tangannya akan keluar, kamu aman. Saya nggak pernah lupa itu tipnya dari dia. Di situ saya makin sadar, iya ya, tubuh kita ini didesain untuk tidak mau sakit. Yesus di kayu salib juga nggak mau sakit pastinya. Tapi di akhir titik darah penghabisan, dia tetap mementingkan kebutuhan kerajaan surga daripada keinginannya. Makanya dia tolak anggur yang bercampur dengan mur. Karena kebutuhan kerajaan surga adalah the lamb that is slain. Anak domba Allah yang harus dihancurkan sampai titik darah penghabisan. Jadi sampai di kayu salib pun dia masih memberikan teladan contoh ini kepada kita semuanya. Aku adalah Allah yang menjawab kebutuhan bukan keinginan. Keinginanmu menjadi terregulasi ketika engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalammu. Baru kamu minta apa saja aku akan berikan kepadamu. Saya percaya melewati musim sulit ini kita sama-sama. Pastikan kitanya yang berubah. Masalah itu dalam tangan Tuhan, tenang aja. Ya, tadi pagi saya saksikan sedikit tentang Ishak. Ya, lagi kelaparan mau pergi ke tanah Mesir, mampir di tanah Gerar, ketemu sama Abimelek. Tuhan bilang gini, jangan lanjutkan perjalananmu ke Mesir, tinggal di sini sebagai orang asing. Kita ada di tempat yang asing. Kita anak-anak Tuhan tidak pernah diciptakan untuk ada di dalam kegelapan. Kita sekarang berjalan di dalam kegelapan yang berarti apa? Kita asing dan kita bukan dari dunia, Tuhan katakan. Kita ada di tempat asing. Tapi Tuhan katakan begini sama Ishak, walaupun kamu ada di tempat asing, taburlah kebenaran. Dia menjadi orang yang luar biasa, dia kaya saat itu bicara soal harta. Sekarang saya percaya kita akan kaya, kian kaya dan sangat kaya dengan damai sejahtera, sukacita dan hikmat Tuhan. Dan bahkan orang-orang bisa iri hati, lihat kita, kok kamu bisa tenang ya, kok kamu bisa tersenyum ya. Dan di ujung daripada perjalanan itu di tanah asing itu, Tuhan bukan sekedar memberikan dia sumur-sumur air yang baru. Tuhan membukakan mata air yang membual-bual. Ingat Tuhan adalah sumbernya. Ya, saya punya pelajaran satu nanti mungkin next time aja. Ya. Kita nggak bisa kehilangan apapun karena kita bukan pemilik. Banyak orang katakan begini, saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan income. No. Tuhan lagi memindahkan musim yang baru. Kamu nggak bisa kehilangan apa-apa. Nggak bisa kehilangan apa-apa. Saya baru kehilangan saudara saya, dia kehilangan nyawanya, bahkan nyawa pun punya Tuhan. Jadi di detik dia tutup mata, dia bangkit sudah di pangkuan raja. Karena kematian tidak lagi berkuasa. Jadi apa? Kita nggak bisa kehilangan apa-apa. Karena kita pengelola kok, bukan pemilik. Kalau saya bukan pemilik, how can I lose anything? Gak bisa. Jadi kalau saya berarti saya udah di PHK Pak. Karena apa? Tuhan mau kirim orang untuk ada di posisimu itu. Tuhan lagi bawa kamu ke musim yang baru. Kamu gak bisa kehilangan. Saya kehilangan income Pak. Enggak, kamu gak kehilangan income. Yang ditutup itu cuman kerannya, sumbernya tetap ada. Sumbernya Tuhan. Sebentar lagi ada keran-keran yang lain yang mau dibuka. Karena sumbernya tetap ada. Sumbernya raja atas segala raja, sumber atas segala sumber. Yang ditutup cuman pipa, pekerjaan sama usaha cuman pipa. Dia akan buka pipa-pipa yang baru dan airnya membual-bual nantinya. Jadi tenang aja. Tenang aja. You cannot lose anything. Karena kita adalah warga kerajaan. Amin. Saya percaya di tempat ini akan keluar banyak kesaksian. Karena kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.